Udah Pak, kelihatan Bang. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Besok-besok Pak Yanuar gantiin saya ya. It- Sudah ikut berkali-kali, harusnya sudah di luar kepala ya Pak ya. Atau di dalam kepala ya, sudah langsung diingat. Ya Pak Juta. Baik, saya izin sharing lagi. Semoga ada tambahan-tambahan wawasan informasi yang bisa membantu kita lebih mengerti mengenai tubuh kita. Bapak Ibu, ini adalah program transformasi 30 hari. Latar belakang kenapa kami mengadakan transformasi 30 hari, detoksifikasi ini berbeda dari detoksifikasi yang lain. Biasanya orang-orang minum yang namanya jus pro atau jus promik, yaitu fermentasi dari promik dengan buah-buahan dan air selama 3 hari, maka kita bisa mendapatkan yang namanya jus pro. Nah, ada orang-orang yang minum jus pro mendapatkan manfaat kesehatan, tetapi ada juga yang tidak konsisten minumnya, sehingga manfaat kesehatannya tidak begitu terasa lebih optimal. Nah, ada juga orang-orang yang merasa mudah lelah atau selalu merasa kecapean. Kemudian ada juga orang-orang yang merasa perutnya agak buncit gitu ya, agak berisi lebih banyak, tapi bukan isinya otot. Ada juga yang masih mengalami masalah sakit lambung, sakit mah, bahkan sampai ke GERD. Ada beberapa hal di antara latar belakang ini yang benar-benar krusial, sehingga kami mencoba untuk merumuskan yang namanya transformasi 30 hari. Mengapa? Karena dengan transformasi 30 hari, kita tidak meminum jus pro, tetapi kita langsung meminum promik atau starternya. Ada perbedaan antara jus pro dengan promik. Nah, promik itu adalah starternya atau biangnya, atau di Palembang bilangnya umatnya, ibunya, seperti itu. Dan promik ini difermentasi 3 hari, maka akan menjadi jus pro. Jus pro itu seperti anaknya atau seperti turunannya. Nah, kami menyarankan orang-orang dulu itu untuk meminum jus pro karena dengan beli 200 ml Promik, kita bisa minum jus pro sebanyak 5 liter. Itu minumnya banyak banget. Ya, sehingga kita bisa minum sekeluarga dan bisa konsisten minumnya. Namun, program T30 atau transformasi 30 hari, ini kita tidak minum jus pro, tetapi kita minumnya Promik. Diseling-selingin jus pro boleh, tetapi kita konsisten minumnya adalah Promik. Supaya masalah-masalah yang krusial ini benar-benar bisa terbantu. Nah, selain mengenai apa yang kita asup, juga ada yang namanya 6 perubahan. Jadi tidak hanya perubahan yang pertama atau aspek pertama yaitu apa yang kita asup, yaitu dengan minum promik, tetapi ada juga 5 perubahan yang perlu kita lakukan. Dan ini benar-benar kita akan mendapatkan transformasinya. Jadi transformasi ini bukanlah perubahan detoksifikasi biasa, tetapi lebih ke arah bagaimana tubuh kita ini bisa lebih balancing. Bagaimana tubuh kita ini bisa lebih tertata, baik dari segi waktu makannya, lebih teratur, baik dari segi apa yang kita makannya, lebih selektif, baik dari segi stres kita dan yang lainnya akan kita jelaskan. Dan kesemuanya ini itu berhubungan dengan yang namanya adaptasi sel. Jadi sel tubuh kita ini sangat mampu untuk melakukan adaptasi jika timingnya, ritmenya tuh selalu tetap. Pada saat ritmenya sudah tetap, apa yang kita asup, jam makan kita, kemudian bagaimana pola pikir kita, stres kita, dan seterusnya, maka adaptasi itu akan membuat dia menjadi sebuah hidup yang baru. Dengan hal ini, maka transformasi itu bisa terjadi. Tidur kita akan lebih baik, energi kita akan lebih kuat. Eh, Biasanya melakukan aktivitas padat, lelahnya 1 sampai 10 dapat 9, sekarang lelahnya cuma dapatnya 6 atau 7. Jadi energi kita lebih banyak. Ya, lambung lebih sehat dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan sharingkan pada malam hari ini supaya kita dapatkan kehidupan yang lebih bahagia dari sisi spiritual, dari sisi emosional maupun dari sisi fisik. Nah, rangkumannya adalah seperti ini. Kita perlu lebih banyak pasukan probiotik di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah kita perlu tidur yang lelap dan berkualitas. Aspek yang ketiga adalah kita perlu mengurangi stres maupun peradangan atau yang namanya inflamasi. Keempat adalah makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga kita.
lalu kita merawat kulit wajah kita, merawat kulit tubuh kita dengan baik, dengan yang lebih alami, dan pikiran yang tenang dan jernih. Yang pertama adalah lebih banyak masukkan probiotik. Nah, Bapak Ibu, Promik adalah minuman fermentasi yang memiliki banyak sekali jenis-jenis probiotiknya atau jenis-jenis mikrob yang baik. Nah, mikrob yang baik ini itu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan memainkan peranan yang penting. Karena saat 9 dari 10 bagian tubuh kita itu isinya adalah mikroba atau mikrob. Nah, triliunan mikrob di dalam tubuh kita ini itu membentuk sebuah ekosistem, membentuk sebuah lingkungan-lingkungan, komunitas-komunitas yang besar di dalamnya, yang disebut mikrobioma. Sepanjang mikrobioma kita tidak memiliki variasi yang cukup, maka akan terjadi masalah-masalah dalam kesehatan kita. Dengan memiliki jenis-jenis yang lebih banyak, apalagi yang cocok dengan fisiologi tubuh kita, maka itu akan membantu agar metabolisme kita, membantu agar hormon kita itu menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, pasukan yang banyak ke dalam tubuh kita, probiotik yang banyak, yang jenis-jenisnya bervariasi, itu akan membantu sistem pencernaan kita lebih baik, imun kita lebih baik, bahkan juga emosi kita akan jauh lebih baik. Nah, sudah banyak penelitian, nanti di akhir juga akan ada referensi-referensi penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa sistem kekebalan tubuh yang lemah itu benar-benar bisa membuat tubuh kita rentan terhadap penyakit, rentan terhadap kelelahan. Dengan bantuan probiotik yang baik, maka itu akan membantu agar badan kita tidak lagi rentan terhadap penyakit. Contoh penyakit yang paling mudah diterpa oleh virus adalah flu. Ya. Jadi banyak orang itu ya sedikit-sedikit kena flu, sedikit-sedikit kena flu. Flu itu penyebabnya itu virus. Nah, virus ini tidak bisa dibunuh dengan obat-obatan. Nah, pada saat kita terkena virus, virus itu masuk dalam tubuh. Sebenarnya virus itu masuknya lewat mana sih? Jadi di tubuh kita tuh banyak sekali rongga-rongga tempat sesuatu bisa masuk. Contoh misalnya mulut. Kalau kita makan, kita buka mulut, itu virus yang nggak kelihatan, yang kecil banget, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Hidung kita nggak pernah kita tutup, nggak bisa napas nanti. Jadi pada saat kita bernafas pun selalu ada udara yang masuk yang bercampur dengan mikroorganisme. Mikroorganisme ini adalah makhluk-makhluk yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop dan itu termasuk virus, bakteri, fungi, dan lain-lain. Nah, pada saat kita bernapas, kita menghirup banyak sekali patogen. Ya, banyak sekali gas-gas dan termasuk juga bakteri ataupun virus. Sehingga pada saat virus flu misalnya, virus influenza A masuk ke dalam tubuh kita lewat hidung, contohnya, dia akan mencoba untuk mencari sel-sel tubuh kita yang bisa diinfeksi. Maksudnya adalah virus itu adalah orang bilang itu benda mati, orang bilang itu benda yang setengah hidup. Virus itu tidak akan bisa berkembang biak jika tidak punya inang, jika tidak ada yang bisa dia dia kontrol. Nah, contoh misalnya virus influenza masuk ke dalam tubuh kita, lalu dia melihat ada sel. Oh, sel ini reseptornya bagian luar dari sel ya, salah satunya itu reseptor. Itu cocok nih dengan saya. Maka virus influenza ini akan langsung nempel ke sel tersebut, masuk ke dalamnya, lalu mengambil alih tubuhnya. Setelah mengambil alih tubuh sel ini, maka dia akan langsung reproduksi. Dia langsung berkembang biak di sana. Jadi satu-satu bisa menjadi banyak sekali virus di dalamnya. Bisa sampai 1.000 virus, bisa sampai 10.000 virus. Banyak sekali virus yang bisa muncul dari sebuah sel. Nah, Bapak Ibu, tanpa adanya sel atau tanpa adanya makhluk hidup, virus ini mati. Tapi karena ada makhluk hidup, maka virus ini bisa berkembang biak.
mereplikasi dirinya sendiri. Jadinya dia hidup. Semakin banyak sel yang terinfeksi, maka virus-virus ini akan mereplikasi diri menjadi lebih banyak, sehingga itu menyebabkan kita malfunction. Fungsi kita menjadi terganggu. Fungsi apa yang terganggu? Misalnya fungsi pernapasan. Jadi pada saat kita bernapas, mulai muncul banyak sekali lendir-lendir dan seterusnya. Itu yang menandakan banyak virus yang ada dalam tubuh kita yang perlu kita tangani. Nah, kalau ada namanya obat flu, itu sebenarnya kalau kita dengarkan dengan teliti di iklan-iklan, ataupun kita baca di keterangan di kertas pembungkusnya, meredakan flu. Bukan bukan menyembuhkan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan virus. Yang ada adalah bagaimana kita meningkatkan antibodi kita, meningkatkan sistem imun kita, sehingga mereka tidak bisa lagi replikasi diri. Nah, dengan adanya probiotik yang baik di dalam tubuh kita, maka antibodi kita naik, sistem imun kita naik. Virusnya mau datang, nongkrong di dalam tubuh kita, itu nggak ngefek. Kita aman. Ini adalah salah satu fungsi dari probiotik. Jadi dengan kita meningkatkan sel imun kita, maka kita akan lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan mikroorganisme patogen, tantangan virus ataupun bakteri yang jahat. Nah, itu adalah salah satu keunggulan kalau kita memasukkan banyak sekali prajurit probiotik. Nah, di dalam tubuh kita begitu banyak bakteri baik dan juga ada bakteri jahat. Ada virus, ada jamur atau fungi. Di dalam tubuh kita ada begitu banyak. Nah, kalau kita makan makanan yang kurang sehat, maka kita akan memberi makan bakteri-bakteri yang suka makan makanan yang tidak sehat. Sehingga sesuai fisiologis tubuh kita, kita butuh asupan yang baik. Itu bakteri-bakteri yang memperbanyak diri dengan makan makanan yang baik, itu tidak ada makanannya. Karena yang kita asup adalah makanan-makanan yang kurang sehat. Dengan demikian, maka bakteri-bakteri baik untuk tubuh kita makin sedikit jumlahnya. Bakteri-bakteri yang patogen atau bakteri-bakteri yang makan makanan yang nggak sehat itu makin banyak. Ketidakseimbangan inilah yang akan mengakibatkan tubuh kita rentan, antibodi kita turun. Jadi sangat penting sekali kita mengasup lebih banyak asupan probiotik yang variasinya banyak. Ya, yaitu salah satunya itu Promi. Oke, gangguan metabolisme dan berat badan kita itu juga berpengaruh karena mikrobioma. Dengan kita memiliki jenis-jenis probiotik yang baik dalam tubuh kita, maka metabolisme kita bagus. Apa itu metabolisme? Metabolisme ini adalah proses bagaimana cara kita mengolah energi kita. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi dengan asupan probiotik yang baik, asupan lebih banyak prajurit-prajuritnya, maka kita benar-benar bisa mengontrol yang namanya berat badan supaya lebih seimbang. Kita tidak bilang makin gemuk atau kita tidak bilang makin kurus, tapi kita sebutnya adalah seimbang. Nah, metabolisme ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah proses kimia di dalam tubuh kita untuk mengubah makanan minuman menjadi energi. Kalau orang memiliki metabolisme yang bagus, salah satu syarat yang baik adalah otot tubuhnya tuh terbentuk. Jadi Bapak Ibu kami sangat menyarankan agar selalu melatih otot. Usia yang paling sangat menggunakan otot adalah bayi yang belajar berjalan. Tiap hari itu pasti mencoba meningkatkan dirinya. Baru lahir nggak bisa jalan. Setelah 10 bulan, 12 bulan, 13 bulan sudah mulai bisa mencoba tiap hari jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu menguatkan ototnya dia. Tulangnya ada, tetapi tetap membutuhkan otot. Karena otot itu nempel di kerangka tulang. Dengan selalu melatih, maka metabolisme makin bagus. Maka proses berkembang tubuhnya lebih baik. Ironisnya adalah, ya orang-orang yang sudah mulai usia 30-an ke atas, makin lambat, makin sedikit bergerak. Apalagi kalau misalnya kerjanya kantoran. Ya duduk, ketik-ketik-ketik, pulang. Duduk, ketik-ketik-ketik, pulang. Di pulang, sampai di rumah nonton TV atau nonton drama,
duduk lagi. Sedikit sekali bergerak. Ini tidak sama dengan orang-orang zaman dulu yang tidak ada teknologi elektronik. Sehingga mereka-mereka tuh memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan kita. Contoh ya, kalau kita punya kakek nenek yang zaman sekarang, kita bisa melihat bahwa mereka tuh dulunya tuh aktif bergerak. Ya, makanya mereka sampai sekarang masih sehat-sehat saja. Tapi kalau orang-orang yang sedikit aktivitas geraknya, maka ototnya tuh tidak dilatih, akan berhubungan dengan metabolismenya makin rendah, makin kurang baik. Jadi Bapak Ibu, selain kita asup-asupan yang baik, kita perlu juga menjaga metabolisme kita dengan lebih baik. Salah satunya adalah melatih otot kita. Jadi melatih otot bagaimana caranya? Bukan berarti kita harus ikut nge-gym ya sampai keringetan, tidak perlu. Tetapi yang kita perlu adalah kita menambah sedikit demi sedikit massa otot. Apakah itu otot perut? Bagaimana cara kita melatih otot perut? Misalnya Bapak Ibu tiduran, lalu kakinya diangkat, lalu kita mulai mengayuh sepeda di udara. Kalau sudah mulai perutnya sakit karena gerakan-gerakan mengayuh kaki, istirahat. Nanti kalau sudah nggak sakit lagi, dilanjutkan lagi, habis itu istirahat. Itu adalah melatih otot perut. Jadi otot perut tuh nggak perlu melatihnya dengan sit up. Sit up, sit up, sit up, nggak perlu. Ya, kita bisa melatih yang lebih sederhana. Kemudian untuk melatih otot tangan bagaimana ya? Kita bisa mengangkat beban. Jadi misalnya, apakah mau angkat buku lah, mau angkat air, mau angkat botol minum. Tambah bebannya sampai kita merasa agak lelah, agak agak nggak kuat otot kita, habis itu kita lepaskan. Nanti kalau otot kita sudah membaik, kita angkat lagi dan tambahkan frekuensinya. Jadi dengan menambahkan frekuensi sampai lelah, sampai nggak kuat angkat, maka itu akan membuat otot kita tuh pecah, lalu dia akan mulai menjalin jaringan yang baru, sehingga dia menjadi lebih kuat. Ini akan sangat membantu proses metabolisme. Ya, otot kaki ya nggak perlu kita lari-lari sampai keringetan 2 ember airnya keringatnya nggak usah. Ya, tetapi pada saat kita menggerakkan terus jalan 5.000 langkah, 10.000 langkah, itu sudah cukup untuk membantu otot betis kita. Contohnya seperti itu. Jadi otot perut, otot tangan, otot kaki kita bisa latih. Ya kalau Bapak Ibu nggak bisa keluar rumah, ya cobalah kalau punya anak tangga kita naik turun tangga lebih banyak. Kalau misalnya mau nonton atau mau mendengarkan, cobalah sambil bergerak. Karena porsi menggerakkan tulang dan otot kita itu semakin berumur, itu semakin sedikit frekuensinya. Jadi ini adalah anjuran untuk Bapak Ibu sekalian agar kita memiliki kesadaran akan hal ini, kita menjaga metabolisme kita dengan kita menambah gerak kita. Oke, kemudian ada namanya gangguan kesehatan kulit yang bisa dibantu dengan kita menambah asupan probiotik. Jadi banyak sekali testimoni mengenai orang-orang yang minum promik, masalah di kulitnya itu teratasi. Jurnal-jurnalnya juga ada, tetapi yang paling sederhana yang kita bisa terima adalah masalah kulit itu berhubungan dengan ketidakseimbangan. Kalau kita mencoba untuk makan makanan yang lebih baik, asupan-asupan probiotik lebih cukup, maka tubuh kita lebih seimbang, masalah kulit itu bisa terbantu dari dalam. Ya, untuk dari luar nanti kita akan bahas. Kekurangan nutrisi Bapak Ibu. Bapak Ibu pada saat kita melihat ada orang-orang yang kurus, nggak bisa gemuk-gemuk, kita bisa melihat, kita bisa menanyakan kondisi-kondisi dia di masa lalu. Apakah dia sering makan makanan yang sering dipanaskan berulang-ulang? Contoh hari ini masak, lalu nanti eh, siang makan yang sama, malam makan yang sama. Nggak sempet masak, ya. Tapi juga cukup hemat, nggak bisa beli-beli. Jadi sekali masak pagi agak banyak, siang panasin, malam panasin. Kadang-kadang masih sisa masuk kulkas, besok panasin lagi. Pada saat kita memanaskan, artinya kita membunuh bakteri berbahaya yang bisa saja ada di makanan tersebut yang nanti masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu, kita memanaskan adalah kita mematikan bakteri.
Kalau kita tidak memanaskan makanan, maka secara alamiah bakteri-bakteri itu ada di sekitar kita di udara-udara. Dia akan nempel ke makanan tersebut, lalu akan mengurai. Ya, mikroorganisme akan mengurai makanan tersebut. Nanti dia akan muncul fungi atau jamur yang putih-putih. Nanti dia mulai berbau busuk karena ada penguraian-penguraian oleh bakteri atau mikroorganisme. Semua akan diurai, lama-lama dia akan menjadi tanah. Itu adalah siklus alam. Jadi pada saat kita memanaskan makanan, maka kita mematikan mikroorganisme karena banyak mikroorganisme mati di suhu tinggi. Jadi makanan tersebut tidak busuk. Jadi kalau kita makan masih bisa ditelan. Kalau makannya busuk, kita nggak bisa telan. Karena tubuh kita tidak diciptakan untuk menelan makanan bangkai atau makanan busuk. Nah, kalau kita sudah memanaskan, bakterinya mati. Oke, bakteri mati. Tapi gizinya bagaimana? Nggak ada lagi gizinya nanti. Enzim itu kena panas, enzimnya rusak. Kenapa kita ada beberapa kali kita dianjurkan makan buah, makan sayur yang mentah. Makan sayur yang mentah, ada enzim-enzim di sayur tersebut yang masih utuh, yang berguna bagi tubuh kita. Kalau kita makan makanan sayur-sayuran yang dimasak, vitaminnya ada. Vitamin ada, tidak hilang karena panas. Tetapi enzimnya udah habis, udah rusak, udah mati, udah nggak ada lagi. Bukan mati ya, udah rusak, tidak ada lagi enzim. Kalau enzim tidak ada, berarti tubuh kita tidak mengasup yang namanya katalisator atau enzim. Jadi kalau kita makan makanan yang dipanaskan, maka nutrisinya makin lama makin hilang, Bapak Ibu. Bakterinya mati, kita tetap bisa makan, tapi nutrisinya kagak ada. Jadi pada saat kita makan makanan itu terus, maka di dalam perut kita, di usus kita, itu adalah proses menyerap nutrisi di usus. Tapi apa yang mau diserap nutrisinya? Karena nggak ada lagi nutrisi. Itu semua adalah materi organik yang kita asup. Jadi materi organik, bahasa kerennya itu ampas. Jadi yang kita masukin ke dalam tubuh kita hanyalah ampas. Ampas masuk ke dalam usus, nggak ada yang bisa diserap. Sehingga ya lewat aja. Jadi tubuh kita seakan-akan kok nggak bernutrisi badannya. Kok kurus terus. Ya karena nggak ada nutrisinya. Jadi kita perlu benar-benar sadar bahwa mau makan sekali masak pertama kali itu agar meniadakan patogen. Nutrisinya masih ada, kita langsung makan. Habiskan. Kalau nggak habis gimana? Ya, ya kita pakai biowash olah jadi media tanam ya. Kalau nggak ya berarti kita coba donor donor makanan. Ada namanya food bank. Ya di beberapa tempat di Indonesia ada namanya food bank. Ada makanan-makanan yang tidak habisin makan untuk restoran atau mau makan itu langsung didonasikan. Tapi ya kita tahu porsi kita tahu porsi keluarga kita masak secukupnya sehingga nutrisinya benar-benar terserap dengan baik. Jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang benar-benar nutrisinya tidak bisa diserap, maka kita perlu membantu mereka dengan minum promik supaya ususnya itu dibersihkan. Kalau sering banget makanan yang dimasukin adalah ampas, ampas dan ampas, maka ada lapisan di dalam usus kita. Nah, lapisan ini itu yang mencegah nutrisi-nutrisi yang bagus itu untuk bisa terserap. Tentu ini tidak terjadi hanya dalam 1 hari atau 2 hari ya. Ini bisa berlangsung berbulan-bulan makan makanan yang seperti itu. Karena tubuh kita tuh adaptif, dia bisa beradaptasi. Nah, kalau Bapak Ibu makan makanan yang tepung-tepungan, itu juga sama, tepung terigu terutama ya. Kalau kita banyak makan makanan yang komposisinya itu berasal dari tepung, maka dia akan lengket di usus kita, sehingga mau menyerap nutrisi itu lebih susah. Makanya salah satu saran untuk program transformasi 30 hari ini, kita pantang makanan yang dari tepung. Oke, bagaimana cara memperbaiki untuk menambah banyak sekali pasukan-pasukan probiotik dalam tubuh kita? Kita asup dengan 3 sendok makan promik atau kira-kira 30 ml. Promik itu ada varian nanas, buah naga, ataupun jambu kristal, varian apa aja boleh. Jadi kita sekali minum 3 sendok makan campurkan dengan air. Ya, 150 atau enggak 200 ml. Kapan diminumnya?
Pagi-pagi setelah sikat gigi, siang sesudah makan, dan malam sebelum tidur. Bukan setelah makan malam, tetapi sebelum tidur. Nah, dengan usaha tambahan, untuk lebih membooster, kita tambahkan irisan jahe. Tadi seperti yang Ibu Eva Lydia sampaikan, ya irisan jahe Bapak Ibu bisa siapkan, misalnya potong iris-iris-iris yang banyak, karena program 30 hari ya, bisa siapkan irisnya untuk seminggu ataupun untuk 2 minggu. Kemudian setelah diiris, ya masukin ke kulkas ya. Pada saat pagi-pagi atau malam-malam, dan malam-malam, maka kita bisa tambahkan irisan jahe ini, kita seduh dengan air panas, kita biarkan 5 menit. Ya, tentu sudah ditambah dengan probiknya. Jadi pagi tambah jahe, malam tambah jahe. Kalau memang mau pakai jahe, pakai selama 30 hari. Kalau nggak mau, ya nggak usah sama sekali jahenya. Ya. Kemudian, dengan adanya jahe, ini adalah em, rimpang di Indonesia yang sangat sangat luar biasa. Ini benar-benar membantu metabolisme kita lebih baik. Ya, membantu. Oke. Nah, teman-teman yang sudah membuat jus pro, itu menggunakan promik 1 bagian, daging buah potong 5 bagian, dan air minum 25 bagian. Ya, dicampur jadi satu, diamkan selama 3 hari menjadi jus pro. Setelah 3 hari kita minum jus pro bisa minum segelas 2 gelas setiap harinya. Nah, kalau kita melakukan T30 ini, maka kita membuat tubuh kita ini menjadi jus pro. Kenapa? Karena kita langsung minum promiknya. Jadi juga menjadi baik apabila Bapak Ibu siang itu makannya buah-buahan, setelah itu minum promiknya. Itu benar-benar enzim dan lain-lain itu akan membuat jus pro di dalam tubuh kita menjadi lebih maksimal. Oke, tambahannya adalah kita perbanyak makan buah dan juga makan sayur mentah. Kita kurangi makanan berminyak, kita kurangi gluten atau tepung. Contohnya mie, roti, pempek, dan kawan-kawan. Kita minum air putih lebih banyak dari biasanya. Ya, dianjurkan 2 liter per hari. Bapak Ibu jangan sampai merasa dehidrasi. Kalau kita merasa haus, artinya kita udah terlambat. Kita udah kurang air. Minumlah sebelum Bapak Ibu haus. Itu adalah tanda tanya kita sehat. Makanya pada saat Bapak Ibu mau melakukan program T30, kami juga menyediakan jurnal harian, sehingga itu akan Bapak Ibu bisa isi di sana makannya apa saja, minumnya merasa kehausan atau tidak, dan 5 aspek yang lainnya. Di sini akan membantu menyadarkan kita, mengingatkan kepada kita, saya makannya udah bener belum? Saya kekurangan air atau tidak, dan seterusnya. Itulah pentingnya sebuah jurnal, yaitu catatan. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita mau merasakan hasil yang maksimal, maka kata kurangi diganti menjadi tidak. Kalau tadi disebut kurangi makanan berminyak, gantilah menjadi tidak makan yang berminyak. Tadi disebutkan kurangi gluten atau tepung. Kalau ingin maksimal, maka menjadi tidak gluten atau tepung. Jadi, tidak itu berapa lama? Hanya 30 hari. Ini akan cukup menantang karena teman-teman kita misalnya, aduh, keluarga saya ulang tahun, terpaksa makan cake-nya. Nah, cake-nya kan dari tepung. Aduh, diajak pesta, ada yang kawinan, terpaksa makan di pesta, banyak yang berminyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi akhirnya ada yang bolong, ada yang bolong. Ini yang mengakibatkan T30-nya jadinya kurang konsisten. Tubuh kita ritmenya terganggu. Nah, Bapak Ibu, kalau tubuh kita ritmenya terganggu, promiknya apalagi promiknya itu tidak diminum konsisten selama 30 hari, 3 kali sehari, maka kami tetap menyarankan besoknya diulang jadi hari pertama, diulang lagi dari awal. Ini untuk mendapatkan ritme yang benar-benar pas bagi tubuh Bapak Ibu. Oke, makanan yang berminyak itu yang seperti apa? Misalnya bakwan, ya gorengan, ya rendang, kerupuk, ya nasi padang, ya kue tiaw goreng. Kue tiaw itu kan terbuat dari tepung beras. Tapi kalau misalnya itu dijadiin sup itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kue tiaw goreng itu udah jelas-jelas minyak ya, digoreng pakai minyak yang agak banyak. Ya, nasi goreng itu juga minyak ataupun margarin. Margarin usahakan jangan dimakan ya, sesedikit mungkin. Itu eh, janganlah ya.
Itu memang enak sih, cuma lebih baik jangan. Cakwe ya, singkong goreng, kentang goreng, itu semua makanan-makanan yang berminyak. Tepung-tepungan ya, contohnya adalah kue basah, kue kering, biskuit, roti ulang apa, kue ulang tahun, bakmi. Bakmi itu dari tepung ya. Mie instan juga dari tepung. Bolu ya, brownies, biskuit itu semua dari tepung. Jadi kita benar-benar tahu gambarannya. Oh, yang dimaksud tepung-tepungan tuh ini, yang dimaksud dengan makanan-makanan berminyak itu. Ya, ini kita bisa lebih aware, lebih menyadari akan hal ini. Nah, sayur mentah yang dimakan tuh apa sih? Apakah hanya selada? Tidak, ternyata ada wortel, ada lobak putih ya, timun, tomat, paprika, brokoli, seledri, beet, selada romen, kubis ungu, itu semua bisa dimakan mentah. Enzimnya itu benar-benar bagus untuk Bapak Ibu. Kalau buah mentah, saya nggak usah sebutkan ya. Buah kebanyakan memang mentah yang kita makan ya. Jarang kita makan buah yang dimasak. Ya, paling pisang goreng ya, tapi pisang kukus. Tapi biasanya umum-umumnya buah-buahan itu langsung dimakan mentah. Minum air putih ya. Oke. Bapak Ibu, dulu pernah kita mendengarkan you are what you eat. Tetapi hari ini kita sampaikan, kita mendapatkan pengetahuan bahwa you are what you digest. Anda adalah apa yang Anda cerna. Ini merupakan hal yang lebih mendalam dibandingkan Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi kalau Anda makan apapun tapi pencernaannya nggak bagus atau dicernanya rendah atau penyerapannya rendah, ya sia-sia apa yang Anda makan. Jadi Anda nggak jadi apa-apa. Tapi kalau apa yang Anda cerna itu benar-benar bagus, maka Anda akan menjadi sesuatu. Jadi kita perhatikan apa yang kita masuk ke dalam tubuh. Kita contoh lihat testimoni seperti ini. Saya punya usaha di luar kota, sering bolak-balik keluar kota untuk urusan usaha. Dulu kalau pulang dari luar kota, saya butuh waktu untuk istirahat, menghilangkan rasa capek. Nggak bisa langsung beraktivitas lainnya. Lalu saya kena promik karena ikut Zoom dari Pak Jarot. Coba minum promik dan efek di tubuh saya itu jauh lebih fit. Dan kalau pulang dari luar kota, badan masih siap untuk lanjut ke aktivitas yang lain. Yang ini gue selama di Cina, di Tiongkok minum promik, ya pulang sehat walafiat. Padahal hari-hari terakhir tuh capek banget kurang tidur. Si X pulang-pulang langsung flu berat karena antibodinya udah turun ya. Mantap. Bulan kemarin menstruasi saya terhambat, keluarnya sedikit banget. Alhamdulillah pas habis minum jus pro lancar banget. Jadi pada saat kita masuk promik, maka kita akan membantu metabolisme, termasuk yang berhubungan dengan menstruasi, termasuk yang mau mulai menopause. Itu akan membantu. Nah ini, teman saya tidak haid 2 bulan lebih. Setelah 3 hari minum promik yang hanya 2 sendok makan per hari, haidnya datang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini program T30 adalah 3 sendok makan sekali minum, 3 kali sehari, itu akan memberikan efek yang lebih dahsyat dibandingkan teman kita baru minum 2 sendok makan per hari selama 3 hari. Itu sudah kerasa. Memang setiap tubuh manusia itu berbeda-beda, nanti akan ada healing krisis yang berbeda-beda. Nanti kita akan sampaikan mengenai apa itu healing krisis. Nah, ini adalah testimoni. Saya ada sakit lambung cukup parah dan usus. Dulu BAB kurang lancar. Semenjak minum air Pro Juice ini udah lancar BAB dan satu lagi. Tadi udah mau berhenti mens, 3 bulan saya nggak mens lagi. Periksa ke dokter katanya mau berhenti mens itu. Tapi saya rutin minum air Pro Juice atau Juice Pro atau Promix. Mensnya datang lagi dan lancar lagi. Malah keluar mens yang hitam. Jadi luar biasa Pro Juice ini. Anak autis saya juga saya kasih, puji syukur anak jadi tenang dan mulai teratur tidurnya. Dulu bisa tidur jam 3 subuh, sekarang jam 10 malam, udah tidur sampai pagi. Jadi Bapak Ibu, Promik ini juga membantu yang namanya sistem saraf. Promik ini juga membantu yang namanya sistem metabolisme. Ya, hormon-hormon juga terbantu dengan minum Promik. Bapak Ibu, hormon itu adalah senyawa kimia di dalam tubuh kita yang kita hasilkan untuk mengontrol sesuatu. Jadi hormon insulin, hormon tiroid, hormon kortisol ini dan itu. Banyak sekali hormon di tubuh kita.
Artinya banyak sekali senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk mengontrol sesuatu. Contoh misalnya, kalau kita punya gula darah tidak teratur, maka akan dikontrol oleh yang namanya hormon insulin. Jadi dia akan membantu mengontrol. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan pada hormon insulin, maka kadar gula dalam darah kita tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur, sehingga bisa membludak makin tinggi dan seterusnya. Jadi untuk mengontrol itu semua, salah satu hal yang perlu kita persiapkan adalah asupan mikrobioma, asupan probiotik yang cukup sehingga mikrobioma kita lebih baik. Bu Ivon, kami beberapa hari sedang mencoba air minum satu gelas satu gelas satu putih tambah 2 sendok makan jus pro. Airnya lebih dingin dan segar tanpa masuk kulkas, masih kami rasakan terus badan lebih segar. Jadi badan itu antibodinya lebih kuat, nggak gitu gampang capek ya. Aku biasa sensitif terhadap gluten. Dengan minum Promik, migrain dan perutku nggak kumat. Ya. Ini saya edukasi olah sampah dan jus pro. Ada yang tangannya alergi nggak sembuh-sembuh gatalnya. Bertanya. Jadi saya bilang silakan dikompres saja dengan jus pro yang saya bagikan. Benar besoknya bilang membaik alergi kulitnya. Akhirnya nanya untuk beli Promik. Jadi ini adalah beberapa testimoni yang bisa di-sharingkan. Nanti bisa juga lihat di Instagram testimoni underscore Promik. Jadi banyak sekali hashtag-hashtag di sana. Nanti boleh dilihat. Oke, saya coba baca obrolan yang ada di chat. Ini, kalau detox diminum 2 kali saja apakah boleh? Pagi 3 tutup setelah sikat gigi dalam arti perut kosong dan siang 3 tutup setelah makan siang. Program T30 itu 3 kali, Bu. Jadi tidak 2 kali. Jendela makan itu maksudnya gimana ya, Pak ya? Jendela makan ya. Coba saya balik lagi. Jendela makan tuh ini. Jika sedang IF itu artinya intermittent fasting, sedang puasa ya. Maka pada saat eh, buka puasa, ya, pada saat pagi-pagi sahur misalnya, eh, kita kita makan buah lebih banyak. Tapi IF itu macam-macam ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang puasanya tuh bisa 24 jam, ada yang puasanya tuh sekian belas jam. Pada saat mulai makan, maka makanlah buah lebih banyak. Atau itu namanya jendela makan pada saat eh, eh, periode, bukan periode, pada saat timing waktu mulai makan. Itu namanya jendela makan. Panen jus pro lebih dari 3 hari rasanya akan hambar atau makin asam. Eh, rasanya asam. Kalau lebih dari 3 hari, ya kalau ampasnya masih di sana ya bisa lebih asam. Kalau ampasnya diangkat, biasanya sih ya normal-normal aja. Tetapi tetap walaupun ampasnya diangkat, masih ada partikel yang kecil itu yang akan terus diurai, ya masih tetap rasanya asam. Saya hari ke-8 belum HC, apa bisa sampai 30 hari tidak ada HC, Pak? Oh, oke. HC itu adalah healing crisis. Ibu Irian ini sudah melakukan T30 sampai ke hari ke-8. Apa bisa sampai 30 hari tidak ada HC? Tidak. Biasanya dalam kurun waktu 30 hari itu pasti ada. Ada yang hari ke-10, ada yang hari ke sekian, itu beda-beda. Tapi kalau ibu minum terus dalam 30 hari, biasanya akan muncul. Pak, biasa sebelum tidur saya minum obat kolesterol. Bagaimana dengan Promik yang harus diminum sebelum tidur? Gabung aja nggak apa-apa, Bu. Nggak ada masalah. Boleh berbarengan. Oke, saya lanjutkan. Langkah kedua adalah tidur yang lelap dan berkualitas. Bapak Ibu, makhluk hidup manusia dan hewan itu tidak bisa lepas dari yang namanya tidur. Tidur adalah bagian dari kehidupan. Orang yang tidak tidur, ya masih bisa hidup, tapi tidak balance. Karena proses regenerasi selnya tidak semaksimal orang yang tidur. Jadi tidur yang berkualitas itu membantu kualitas kehidupan. Nah, berat badan kita juga berpengaruh terhadap waktu tidur kita.
Tidur yang teratur bisa membantu mengurangi berat badan dengan lebih mudah atau menyeimbangkan ya. Nah, kalau kita sering mendengar bahwa lompat tali itu bisa membakar kalori sekian banyak, kemudian jalan cepat, lari, olah nafas, itu bisa membantu membakar kalori sekian banyak. Tetapi Bapak Ibu, ternyata tidur itu juga mampu membakar kalori. Jadi Bapak Ibu perlu tidur ya. Ya. 6 cara bakar kalori dengan tidur. Ya. Tidur dengan nyenyak dan yang tempatnya tidak terlalu panas. Ya, kalau panas kita tuh gerah, jadi tidurnya nggak akan nyenyak. Kemudian konsumsi minuman protein, jangan banyak makan sebelum tidur, gelap, ya dalam keadaan gelap dan matikan elektroniknya. Ini ada testimoninya. Sejak minum Promik, badan lebih fit, hampir tidak pernah migrain, tidak cepat capek juga. Tidur juga lebih nyenyak. Dulu agak susah tidur. Kalau perut lagi kembung-kembung, minum Promik langsung hilang. Saya minum langsung sedikit campur air. Ya, seperti T30 kita minum campur dengan air. Ini, saya dan suami sudah minum probiotik 2 hari, pagi dan malam. 2 hari ini tidur kami rasanya enak sekali. Tidurnya benar-benar yang deep. Deep itu nggak bangun-bangun gitu ya sampai pagi. Jadi nggak mendadak bangun. Terasa enak, nggak ada pegal-pegalnya. Ya, manfaat yang dirasakan bisa beda-beda setiap orang. Saya minum sebulan dengan dosis 100 mili bisa turunkan berat badan 2 sampai 3 kilo dan gula darah juga ikut turun. Habis minum air probiotik ini, tubuh agak-agak terasa hangat dari dalam. Kayak kita minum arak gitu. Semalam suami minum juga, tidurnya lelap. Biasa agak susah tidur lelap. Mudah-mudahan bisa terus bermanfaat air probiotik ini untuk tubuh kita dan orang lain. Oke. Jadi ada eh, testimoni cukup banyak ya. Saya bisa skip. Nanti yang mau bertanya juga boleh. Langkah ketiga adalah kita kurangi stres dan peradangan. Peradangan ini bahasa kedokterannya itu inflamasi. Nah, stres ini perlu diklarifikasi ya. Kemarin tim kami juga ada sempat memberikan edukasi mengenai masalah ini stres. Orang yang dengar langsung merasa bahwa masa sih stres itu diasosiasikan dengan gila gitu ya. Orang ini udah stres nih udah gila gitu. Jadi stres di sini itu bukan diasosiasikan dengan orang yang gila atau ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Saking depresinya orang tersebut, maka dia udah mulai mikirnya aneh-aneh ya sehingga menjadi mendapatkan gangguan jiwa ODGJ. Nah, stres di sini adalah sebuah tekanan emosi pada tubuh kita. Nah, emosi kita tertekan. Maksudnya apa? Contoh, keluarga kita ada yang sakit masuk rumah sakit. Wah, kita khawatir. Jadi emosi kita tuh udah tertekan. Sehingga kita selalu merasakan emosi-emosi tersebut, kekhawatiran tersebut dengan intensitas yang tinggi. Itu namanya tertekan, stres. Atau ada yang mau menghadapi ujian. Ya, anak kita mau ujian nasional atau ujian PNS atau ujian ini dan itu sudah mulai gelisah ya. Itu namanya udah mulai tertekan atau namanya stres. Atau keluarga kita ini ada yang berantem nih, wah suami istri berantem terus atau menantu kita pada berantem terus. Kita dengarnya aja udah makin pusing. Ini kapan lah menantu saya ini nggak berantem-berantem lagi. Kita mulai tertekan dengan lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Banyak sekali jenis-jenis sesuatu yang membuat emosi kita selalu kita rasakan tetapi tertekan. Beda dengan kebahagiaan ataupun sukacita. Sukacita itu tidak buat kita stres ya, tapi sukacita itu membuat kita lebih plong. Stres itu membuat kita lebih mumet. Kalau sukacita itu membuat kita lebih rileks. Nah, stres yang kontinuitas itu membantu, bukan membantu ya, menghasilkan gejala-gejala penurunan kesehatan, ketidakseimbangan hormon, ya, gejala menopause, migrain, sakit mah, dan lain-lain. Termasuk memicu inflamasi, memicu peradangan di dalam tubuh kita yang kita nggak sadar, karena dia dalam skup yang kecil. Nah, Bapak Ibu, inflamasi ini
atau peradangan itu adalah sebuah proses dalam tubuh kita pada saat kita stres ataupun kita terserang atau terinfeksi penyakit atau terinfeksi kuman.